فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخوة الإيمان, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, membimbing kita kepada jalan kebaikan, serta memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan seluruh ketaatan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah, karena Dialah yang berhak untuk dipuji. Dialah yang berhak untuk kita panjatkan kesyukuran dan pujian kita kepadanya, karena nikmat dan karunia yang ada pada diri kita, yang tampak dan tersembunyi, besar dan kecil, nikmat dunia dan agama, semua karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari senantiasa kita berbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia yang telah mengajarkan kepada kita untuk banyak berzikir. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana berzikir agar kita menjadi hamba yang mulia, kita menjadi umat yang bahagia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih doa dan zikir. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sisi-sisi pendalilan atau macam-macam dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan zikir. Para pemirsa rahimakumullah, ternyata dalam Al-Quran terdapat berbagai bentuk dalil penjelasan yang menunjukkan akan keutamaan zikir. Bukan satu sisi pendalilan saja. Naam, kita mengetahui Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Jadi begitu menjelaskan akan keutamaan zikir. Akan tetapi, apakah keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir tersebut karena zikir banyak keutamaannya, apakah ada jelaskan oleh dalil itu saja, atau ada dalil-dalil yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan zikir dan kemuliaan orang-orang yang melakukannya? Kita telah mengetahui bahwa zikir ruh kehidupan, ruh hati, ruh jiwa kita. Tentunya jiwa akan mati bila gersang dari zikir kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan kepada kita berbagai bentuk perintah, seruan, yang semua hal itu menunjukkan pada satu kesimpulan, yaitu perintah untuk banyak berzikir dan menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita cermati dan kita perhatikan, sekurangnya ada 10 sisi pendalilan, 10 bentuk dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan zikir. Kita akan sebutkan satu persatu serta dalil yang menjelaskan hal itu. Yang pertama, sisi yang pertama, bentuk yang pertama adalah perintah secara mutlak untuk banyak berzikir. Ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita, hambanya, untuk banyak berzikir secara mutlak. Dan telah disebutkan sebelumnya, ya, kita telah jelaskan juga bagaimana perintah untuk banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita menyebutkan
Firman Allah tabaraka wa taala, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya dalam setiap keadaan, di pagi dan di petang hari. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini bentuk dalil, ya, sisi pendalilan yang pertama. Begitu juga firman Allah tabaraka wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Hendaklah kamu mengingat Rabbmu fi nafsik, dalam dirimu, pada dirimu, ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah, tadarruan, dengan merendahkan hati, merendahkan diri, wa khifah, dan dengan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, sisi pendalilan yang kedua yang menjelaskan keutamaan berzikir adalah larangan dari sikap atau sifat yang bertentangan dengan zikir tersebut, yaitu kelalaian. Melarang dari al-ghaflah, sifat lalai. Karena lalai lawan dari zikir. Tidak akan mungkin seorang dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah atau yang berzikir kecuali bila dia selamat dari kelalaian tersebut. Qala Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Jangan menjadi bagian dari golongan atau orang-orang yang lalai. Wa qala subhanahu, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah menyebut nama Allah. Yang demikian itu menyebabkan fa'ansahum anfusahum, menyebabkan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana lupa terhadap diri mereka sendiri? Mereka tidak mengenal kebaikan bagi dirinya, tidak mengenal jalan-jalan kebaikan yang akan mewujudkan kemuliaan bagi mereka, dan juga tidak mengenal kejahatan dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kejahatan yang akan menjatuhkan mereka ke jurang kejahatan itu. Ini namanya orang-orang yang lupa terhadap diri mereka, lupa terhadap kemaslahatan dirinya dunia dan akhirat. Disebabkan apa? Mereka lalai dan tidak berzikir kepada Allah. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang yang fasik. Yang ketiga, sisi pendalilan yang ketiga menjelaskan akan keutamaan zikir. Allah mengkaitkan keberuntungan dan kesuksesan dengan berzikir. Qala subhanahu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Menjelaskan kepada kita bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang akan meraih keberuntungan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan sisi pendalilan yang ketiga. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak berzikir, memuji hambanya yang berzikir kepada Allah, dan memberikan balasan yang baik kepada mereka. Ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah menyebutkan 10 golongan dari hamba Allah yang Allah janjikan bagi mereka keampunan dan pahala yang banyak. Di antara 10 golongan tersebut, satu di antara mereka adalah wadzakirin-allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka yang banyak berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki dan wanita, Allah janjikan bagi mereka keampunan dan ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Yang kelima,
sisi pendalilan atau bentuk dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan akan keutamaan orang-orang yang berzikir, yaitu Allah peringatkan hambanya dari kerugian. Artinya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Dia akan merugi dunia dan akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harta kita, dunia, anak kita membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, Allah menyuruh kita dengan iman. Menyebutkan sifat yang mulia pada diri kita, al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, dengar seruan Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai, kata Allah, harta kalian, anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu lalai zikir kepada Allah, maka dia termasuk dalam orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Betapa banyak kita yang dilalaikan sebabkan harta, bisnis, perdagangan, usaha, kerja, ya, lalai berzikir kepada Allah. Bahkan subhanallah, ya, subhanallah, tidak sempat lisan, ya, bergerak untuk berzikir, mengucapkan ya subhanallah, alhamdulillah, begitu seusai melaksanakan salat. Bukan Al-Quran yang dibaca. Bagi mereka yang bisnismen, pertama dibaca adalah koran, majalah, atau berita tentang peluang bisnis, di mana akan bisa menanam saham, investasi dunia. Subhanallah, bukan Al-Quran dibaca. Koran yang pertama sekali dibaca, bukan Quran. Dan dalam banyak hal sering kita terlalaikan oleh keluarga dan anak. Ya, ikhwatal iman, ini larangan dari Allah. Jangan sampai anak kita, jangan sampai harta, jangan sampai perdagangan kita, jangan sampai bisnis kita menyebabkan kita lalai dari zikir dan ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, ya, orang-orang yang berzikir itu. Allah akan ingat kepada mereka dan menyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di langit sebagai penghuni langit, malaikat yang mulia, sebagai balasan terhadap amalan mereka, yaitu amalan para hambanya, karena mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Tatkala seorang hamba ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Allah bimbing dia sebelum dia berzikir sehingga dia mampu berzikir. Kemudian setelah dia berzikir, Allah muliakan dia sehingga mereka yang banyak berzikir tersebut mendapatkan pujian dan sanjungan di sisi para malaikat. Siapa yang menyanjung mereka? Siapa yang memuji mereka? Allah Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepada aku. Adhkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah akan menyebut kita, ya. Allah akan berselawat kepada kita, yaitu memuji kita, menyebut kita, mengagungkan kita di sisi para malaikat. Ya subhanallah, sungguh sangat mulia ganjaran dan keutamaan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, kata Imam Ibnu Qayyim, pada antara sisi pendalilan, bentuk dalil yang menjelaskan keutamaan zikir, bahwa zikir tersebut adalah sesuatu yang paling besar dari sekian amalan, dari seluruh ketaatan yang dilakukan seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Ya Rasul, Allah merintahkan nabinya, utlu,
ma uhiya ilaik, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitabi, dari Al-Quran Al-Karim, dibaca, dipahami dan diamalkan dan diikuti. Itulah utlu. Wa aqimis salah, dan dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Allah perintahkan nabinya untuk membaca Al-Quran. Diperintahkan nabinya untuk berzikir. Kemudian Allah sebutkan wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar. Bahkan sesungguhnya Al-Quran di dalamnya zikir kepada Allah. Sesungguhnya dalam salat zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Yang kedelapan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Quran menutup amal ketaatan, amal yang saleh, amalan-amalan yang saleh, yang agung, yang mulia dari berbagai ketaatan, yaitu dengan memerintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah tabaraka taala. Tatkala Allah menjelaskan tentang puasa, tentang haji, tentang salat Jumat, maka Allah perintahkan hambanya seusai melakukan ketaatan tersebut untuk berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa. Sebagai contoh tentang puasa, apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian ya melengkapi, menyempurnakan al-iddah, yaitu jumlah hari ya Ramadan. Walitukabbirullaha, dan kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, takbir bukan zikir. Maka disyariatkan kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan juga bentuk kesyukuran kepada Allah yang telah membimbing seorang hamba untuk bisa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan melakukan berbagai ketaatan dan ubudiyah, yaitu merupakan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga seusai kita melakukan haji, Allah perintahkan banyak berzikir. Qala Allah taala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah selesai melakukan manasik haji kalian, maka banyaklah berzikir kepada Allah seperti kalian banyak menyebut ya bapak-bapak kalian. Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka sering banyak menyebut ya kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka. Ini bukan tentang keutamaannya, kemuliaannya, kedudukannya. Nah, kata Allah, sebagaimana kalian banyak menyebut ya kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian, orang tua kalian, maka banyaklah kalian mengingat Allah. Banyak kalian menyebut Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Au asyaddu, atau lebih banyak dari itu semua. Karena Allah yang berhak untuk dipuji, Allah yang berhak untuk diagungkan, Allah yang berhak untuk kita senantiasa memuja dan memanjatkan semua pujian dan keagungan kepadanya. Begitu juga dalam salat, Allah Subhanahu wa taala merintahkan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai mendirikan salat, maka banyaklah berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring. Begitu kita selesai melaksanakan, baik kaum lelaki melaksanakan salat Jumat, Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah didirikan salat, selesai dirikan salat Jumat, maka bertebaranlah di permukaan bumi ini dan cari karunia Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa wadhkurullaha katsira, banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, la'allakum tuflihun,
Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Di antara sisi pendalilan, bentuk dalil yang disebutkan dalam Al-Quran menjelaskan keutamaan berzikir, yaitu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang sungguh sangat mudah mendapatkan manfaat dan peringatan, mau'izah, nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran, atau nasihat apa saja yang disampaikan oleh orang-orang yang ingin memberikan kebaikan baginya. Dengan mudah dia menerima nasihat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil ibrah dari berbagai fenomena alam yang dia lihat merupakan ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, yang dalam terdapat pelajaran begitu banyak. Siapa yang bisa mengambil pelajaran itu semua? Siapa yang bisa bertafakkur dan merenungi, menghayati, mentadabbur? Orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Sifat mereka adalah yadhkurunallah. Mereka yang banyak berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kapan? Di mana saja? Dalam setiap kondisi dan keadaan. Dalam keadaan qu'udan, qiyaman, berdiri. Dalam keadaan qu'udan, duduk. Dalam keadaan wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring. Artinya dalam setiap kondisi dan keadaan mereka selalu banyak zikir kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara sisi pendalilan, bentuk dalil yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akan keutamaan zikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah menjadikan zikir itu selalu menyertai amal saleh. Bahkan zikir itu ruh bagi amal soleh seorang hamba. Ya. Dengan zikir dia akan merasakan kekhusyukan. Dengan zikir dia akan merasakan bagaimana kerendahan diri dan hatinya dalam berzikir kepada Allah. Ya. Itulah ruh bagi amalan seorang hamba. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana zikir kaitannya dengan mendirikan salat, bahwa salat yang diperintahkan oleh Allah sesungguhnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Qala subhanahu wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk apa? Untuk mengingat Allah. Dzikri untuk mengingatku. Maka kita dapatkan dalam salat berbagai pujian, berbagai sanjungan, tasbih, tahlil, tahmid, tamjid, takbir, ta'zim. Semua itu kita peruntukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menjelaskan segala ritual atau pelaksanaan ibadah haji, mulai dari tawafnya, wukufnya, kemudian sa'i, kemudian melontar jumrah, dan semua kegiatan, serangkaian kegiatan manasik haji, semuanya untuk zikir kepada Allah. Nabi SAW menjelaskan, innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya disyariatkan tawaf di Ka'bah dan juga sa'i di antara Safa dan Marwah, dan juga melontar jumrah sughra, jumrah wusta, jumrah aqabah. Semuanya itu untuk apa?
liiqamati dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Maka kita dapatkan ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam pelaksanaan ibadah haji semuanya penuh dengan zikir. Wukuf di Arafah, bagaimana zikir kepada Allah. Ya, mabit di Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina, zikir. Kemudian dalam kita menyembelih hadiu atau kurban, udhiyah, zikir. Kemudian tawaf, semuanya intinya zikir. Sa'i, semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita bahwa zikir itu senantiasa menyertai amalan dan ibadah kita. Makanya dalam hadis sebutkan bahwa orang yang paling banyak pahala dan keutamaannya di dalam beribadah adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra. Orang paling banyak zikirnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Merugi seorang hamba yang beribadah tapi tidak berzikir kepada Allah. Gersang. Ibadah tanpa zikir gersang. Karena zikir ruh dari ibadah tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu juga ya di dalam berjihad, jihad ibadah yang sangat agung, pahalanya luar biasa. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman tatkala bersuah dengan musuh di medan perang untuk selalu ya tetap kekar dalam keadaan teguh, tidak mundur ya dari medan perang, terus menghadap musuh. Dalam kondisi seperti itu Allah perintahkan mereka untuk banyak berzikir, menjelaskan kepada kita bahwa zikir senantiasa menyertai amal soleh seorang hamba, karena itulah ruhnya. Maka para wanita bisa ya membedakan tatkala berzikir, tatkala beribadah yang disertai dengan zikir yang dipahami makna dan isi kandungannya. Para pemirsa akan merasakan perbedaan antara zikir atau antara ibadah yang tidak di sana terdapat zikir yang bisa dipahami makna dan isi kandungannya, atau hanya sekedar ingin menyelesaikan, ya, ingin menggugurkan kewajiban. Bagaimana seorang akan datang kekhusyukan dalam hatinya dalam beribadah kepada Allah? Karena hatinya kosong dari zikir kepada Allah. Allah perintahkan orang beriman dan berjihad untuk banyak berzikir. Qala Allah Ta'ala, ya alladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kalian bersua dengan musuh, maka fathbutu, tetaplah. Ya. Jangan mundur. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ikhwatal iman rahimakumullah, itulah 10 sisi pendalilan, bentuk dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan akan keutamaan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Satu dari dalil tersebut telah cukup untuk memotivasi kita. Lalu bagaimana bila kita memahami ke-10 dalil tersebut? Adakah di antara kita yang bisa mengambil pelajaran dari semua hal itu? Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم